setengahnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambah yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, tegas sekali ya. Tegas. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Prabowo atau Presiden sekarang, ya justru lebih pro ke rakyat. Misalnya, pagar laut yang pemerintahan sebelumnya mengizinkan. Oleh Presiden Prabowo langsung disuruh bongkar IKN. IKN tidak hanya dipotong loh anggarannya, dibekukan terakhir. Bang, IKN ditambah, Bang. Mereka mintanya 6,5, 6,4, lalu dirasionalisasi menjadi hanya sekitar 1,6, lalu kemudian ketua OIKN ketemu presiden, yang 6 sekiannya ditambah, ya, bahkan ditambah lagi 8,4, jadi totalnya 14,5. Salah kalau dibilang, malah melebihi ekspektasi itu IKN. Ya, tapi jadi menganggap mungkin 100 hari itu bisa disulap jadi. Semua itu kan perlu proses Bang Karni. Jadi tidak, ini bukan pemerintah, itu bukan tukang sulap Bang Dedi. Tetapi itu perlu proses dan ini 100 hari kita lihat. Nanti akan dijelaskan. ya nanti. Gitu aja jadi. Kalau menuntut pemerintah. Saya khawatirnya Bang Idrus yang berpikir sulap menyulap itu justru pemerintah. Karena terlalu banyak kebijakan dibuat dalam waktu pendek. Justru. Kalau kita hitung-hitung, nih. Tuntutan anak-anak ini 13 Bang. Betul. 13 yang diminta dievaluasi dalam kebijakan yang dihasilkan dalam 100 hari. Ya, bahkan, jadi yang mimpi itu bukan rakyat, yang mimpinya pemerintah. Kita, bahkan kalau dari Partai Golkar itu mari kita evaluasi seluruh perjalanan reformasi ini Pak Mas Dedi. Jadi bukan hanya sekadar 100 hari, tapi perjalanan reformasi. No. Kan abang tadi kan seolah-olah anak-anak ini kan. Bukan, tadi kan abang seolah-olah bahwa mereka ini berharap pemerintah itu kayak Nabi Musa, semua jadi dalam semalam. Saya justru yang terjadi kebalikannya. Jadi bukan ini, saya menghargai. Justru bagi kita, mantan ketua pemuda masjid biasa diajari berpikir positif, maka apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kita hargai. Gitu loh. Jadi ada mengatakan kenapa Indonesia gelap. Kita menghargai Indonesia gelap berarti ingin supaya pemerintah ini lebih sensitif lagi, lebih memperhatikan. Ya meskipun kata-kata gelap itu sebenarnya ya tidak gelap lah, masih cerah lah Mas Dedi. Gitu loh. Jadi kita nanti mereka jelaskan lah kenapa pilih Indonesia gelap. Enggak, gantian dong Bang Ahlu juga masa ngomong terus. Mungkin yang mereka maksud Indonesia gelap itu arahnya nggak jelas buat mereka. Bukan kayak PLN mati gelap gitu loh Bang. Aduh. Tapi kita positif aja melihat. Kita terima kasih berarti masih cinta kepada pemerintah. Kalau diciokin berarti itu sudah tidak cinta. Ya. Cara melihatnya kita gitu loh. Ya udah nanti Fidel.
Mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Iya. Betul. Kondisi Indonesia gelap ini, kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja, tapi kita menilai yang ada di masyarakat. Sehingga muncul, amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, Indonesia saat ini, ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama, begitu. Boleh Bang. Boleh Bang Saya Karni. persilakan Satria Noval, Koordinator Pusat BEM-SI. Terima kasih Bang Karni, selamat malam masyarakat Indonesia, Abang, Ibu, Bapak sekalian, kawan-kawan yang menonton siaran kali ini. Mungkin kalau Fidel menggebu-gebu saya coba atur temponya Bang Karni. Mungkin pertama mungkin Bang izin kalau tadi menanggapi pertama Partai Golkar justru berperan untuk mengevaluasi. Kami skeptis dan tidak percaya Bang. Satu. Yang kedua, Bang Karni tadi bilang bahwa Presiden Prabowo mungkin melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat, pagar laut dan sebagainya macamnya. Kami sepakat. Tapi nanggung Bang. Nanggung. Pagar laut hilang sekarang. Mending sekalian hajar habis. Siapa yang memberi sertifikat? Siapa yang memberi izin? Adili. Penjarakan. Siapa yang kemudian membuat izin-izin ilegal? Membuka peluang-peluang yang kemudian di luar peraturan undang-undang. Yang menabrak konstitusi. Dihajar habis. Contoh 3-4 jam yang lalu. Menteri Dikti Ristek dicabut. Respon kami satu adalah petinggi di partai politik, entah punya kebek yang lebih kuat, kan tebang pilih jadinya gitu ya kan. Makanya kami pengen ngasih satu simbol Bang. Kalau Presiden Prabowo takut untuk memberi kartu merah kepada menteri-menteri, wakil menteri status yang bermasalah, kami memberikan kartu merah duluan. Untuk menteri, wakil menteri, beserta pejajaran yang ngaco, yang kemudian tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan gitu. Masyarakat aja, masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan masyarakat mahasiswa bilang bahwa pendidikan anggaran pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani pendidikan dipotong di sistem pendidikan. Dibalas dengan statement Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan dan sebagainya macamnya. Tindak lanjut dan sikapnya beda loh Bang. Setiap pejabat-pejabat kementerian, setiap pejabat-pejabat negara, ada masyarakat bilang hashtag kabur aja dulu, ada salah satu wamen, dia bilang kabur aja, kalau bisa gak usah kembali lagi. Ada juga yang bilang bahwa karena pejabat-pejabatnya garang nih seakan-akan nih gitu. Dan Presiden Prabowo tuh menciptakan badan atau nomenklatur baru yang nama PCO Bang. Presiden Communication Office yang membantu tugas-tugas presiden dalam komunikasi publik. Tapi ternyata pejabat-pejabatnya gagal untuk menciptakan komunikasi publik yang baik pada rakyatnya Bang. Bahwa kurang saya kira pastilah ada kurang. Kalau tidak kurang ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Jadi kalau Anda pengen semua perfect ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Jadi kadang-kadang kita nggak bangga jadi orang Indonesia, kita hanya lihat kurangnya. Gitu. Artinya PCO-nya perlu nih mengajarkan menteri-menterinya cara berkomunikasi dengan baik pada rakyatnya, merespon keluhan masyarakat dengan tidak kasar dan segala macam. Mungkin bisa tuh dimasukin dalam satu materi Bang, materi soft spoken namanya kalau kata anak-anak Gen Z Bang. Berbicara halus, merespon sebagai pelayan masyarakat gitu. Seakan-akan kita punya hashtag Indonesia gelap, kita dibilang alah generasi pesimis. Allah maha sewa. Kita pengen ditabrak-tabrakan deh dengan konflik horizontal Bang gitu. Makanya upaya kami bicara Indonesia gelap sebetulnya Bang. Dalam pekan kemarin kami BMSI atau unsur mahasiswa adalah bagian kecil dari koalisi masyarakat sipil yang turun ke jalan kemarin Bang.
Mungkin ketika turun di jalan kemarin, melihat kiri ada pekerja buruh. Melihat ke kanan ada supir yang mungkin demonstrasi di Tanjung Priok. Melihat ke belakang ada mahasiswa. Melihat ke depan ada nelayan. Gitu. Tapi mungkin masih sorot mahasiswa. Artinya subjektivitas gerakan yang kemudian diberikan pada mahasiswa yang diklaim sebagai mahasiswa ini, itu kita bantah karena seluruh kelas itu turun ke jalan untuk menciptakan desakan gitu atas Indonesia gelap ini, Bang. Kalau bicara menambahkan Fidel tadi, Indonesia gelap ini hemat saya menambahkan bahwa adalah bentuk kekhawatiran, adalah bentuk kekecewaan, adalah bentuk kecemasan, adalah bentuk ketakutan untuk hidup mereka, orang tua mereka, adik mereka, kakak mereka, 100 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi bagi saya sah-sah saja gitu, Indonesia gelap. Dan gak usah dibedah secara terminologis, Bang. Kenapa gelap? Ini remang-remang nih. Nggak gelap, karena masih ada terang-terang gitu. Kalau remang-remang partai politik buat sikap dong. Untuk siap mengakomodasi tuntutan-tuntutan kami di Senayan gitu. Jangan kemudian berkoalisi pada pemerintah. Mendukung program-program, mendukung kebijakan-kebijakan yang kemudian bagi peraturan perundang-undangan tidak pro rakyat gitu. Revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Kejaksaan, revisi Undang-Undang TNI. Kita tolak itu. Tapi ketika kemudian revisi Undang-Undang Masyarakat Adat, lama betul, Bang, untuk disahkan. Ketika masyarakat adat banyak tergusur tanahnya, direpresi dan sebagainya macamnya. Jadi kami sepakat, Bang, kalau misalnya turun ke jalan untuk demonstrasi atas nama kesejahteraan adalah bagian daripada kecintaan kami pada orang tua. Kira-kira begitu, Bang. Jadi ini bakal terus demo ini. Tidak berhenti di kemarin saja, Bang. Tapi akan terus kita suarakan, akan terus kita kawal sampai tuntutan-tuntutan kami dipenuhi oleh pemerintah. 13 tuntutan tersebut. Iya. Dari Senin, Selasa, Rabu, bahkan sampai hari ini ada lebih dari 25 kota, Bang. Bukan hanya Jakarta, kita juga menyalakan lilin-lilin perlawanan di daerah untuk teman-teman bergerak gitu. Ada yang kemudian direpresi, ada yang kemudian diterima oleh anggota dewan, dan sebagainya macamnya. Dan besok bahkan ada juga elemen yang turun ke jalan gitu, Bang. Dan di Jumat juga ada gitu undangan untuk turun ke jalan dari inisiasi masyarakat sipil, Bang. Gitu. Inisiasi masyarakat sipil di Jumat yang membalas inisiasinya teman-teman mahasiswa. Artinya ini kita saling sambung, Bang. Kayak gitu. Jadi akan terus berlanjut perlawanan ini, Bang. Ide siapa awalnya perlawanan ini? Ini adalah tidak hanya dari satu elemen saja, Bang. Keresahan ini muncul, apinya yang menyalakan adalah di seluruh elemen-elemen masyarakat sipil juga gitu. Kami bergerak bersama-sama dan menyuarakan tuntutan-tuntutan agar pemerintah bisa mendengar dan juga menanggapi kritik yang kami berikan. Jadi kami tidak hanya berasal dari satu elemen, tapi di sini kami bersatu untuk menyuarakan hal tersebut. Tambahan, Bang, kalau saya yang memantik amarah masyarakat dan menginisiasi sebetulnya lebih dari itu adalah pejabat-pejabat negara yang kemudian membuat kekisruhan dan membuat kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat gitu, Bang. Dan itu tidak terawasi betul gitu dengan Presiden Prabowo yang kemudian ada menterinya yang merilis bahwa karena efisiensi UKT akan naik gitu. Akhirnya menciptakan traumatik, Bang, gitu. Teman-teman kita putus kuliah dan sebagainya macamnya gitu, Bang. Makanya kemudian ini melonjak ya akibat omongan-omongan pejabat juga, Bang, gitu. Sikap-sikap pejabat gitu yang membuat kita marah gitu. Kalau nggak aneh-aneh mah kita nyantai aja, Bang, gitu. Baik. Karena itu sebetulnya, Bang. Izin masuk, Bang. Interupsi, saya pengen nanya, Bang. Ya silakan. Royal emosional ini dengan royal produktif ini bagi Abang, gerakan sipil kemarin royal emosional atau royal produktif, Bang? Loyal ya, bukan loyal. Loyal, iya. Jadi Loyal, emosional atau produktif, Bang? Yang teman-teman mahasiswa. Iya, teman-teman seluruh masyarakat sipil. Karena itu saya katakan kita terima kasih. Berarti itu tanda cinta kepada pemerintah. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa cuekin aja, bayangin aja misalkan ya ada teman-teman mahasiswa kepada cewek lewat itu tidak ditegur sapa, itu kan kita kecewa. Tetapi apapun
Dia digodain, mau diketawain, mau dia apa, kita masih senang dong. Berarti produktif Bang. Ya produktif lah. Nah tinggal caranya. Ketika saya jadi ketua umum KMPI tahun 2002. Yang pertama kali saya ubah ketika itu adalah huru hara fisik diubah menjadi huru hara wacana. Dan karena itu sampai pada hari ini istilah ide dan gagasan harus menjadi instrumen politik. Karena itu ada perdebatan konseptual. Karena menurut saya kalau kita bicara tentang teori demokrasi, ya kebetulan disertasi saya membahas demokrasi setengah hati, Kang Deddy. Ya, jadi di politik itu, jadi demokrasi adalah sebuah proses perdebatan konseptual untuk mencapai posisi. Nah, simbolisasi perdebatan konseptual itu adalah debat. Itulah debat kandidat hari ini. Ide dan gagasan menjadi instrumen. Nah, bagi kita, bagi Golkar dengan doktrin karya kekaryaan, hanya putra putri terbaik bangsa lah yang punya karya, yang berhak tampil sebagai pemimpin. Jadi kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak punya karya. Itu prinsipnya begitu. Oke, nah teman-teman adalah kreatif. Nah mari kreativitas, huru hara wacana ini kita kembangkan dalam ideologi. Tetapi tetap positive thinking. Karena saya juga diajari. Ya ketika ketua pemuda masjid, maaf saya baca ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian Anda, karena suudzon Anda kepada seseorang objektif berpikir. Dan karena itu Artinya Abang bilang kami benci pada Presiden Prabowo atau gimana Bang? Ya Kalau misalnya menggunakan dalil itu bukan Bang. begitu. Jadi mari pikiran-pikiran cerdas ini kita komunikasikan dengan baik. Sepakat, Itu Bang. yang penting, karena itu kita setelah ini tidak hanya sekedar di jalan, tapi pikiran-pikiran cerdas itu saya setuju dengan Prof. Leli itu tadi, berapa tuntutannya itu semua masuk akal. Tetapi lagi solusi, alternatif solusi, lalu kemudian itu kita diskusikan, pelaksanaannya nanti tentu kita didistribusikan di menteri-menteri mana ini. Kita diskusi secara cerdas. Tapi Itu kita harus kan bagus. kita nggak bisa menuntut mahasiswa untuk memberikan solusi, Bang. Iya, tetapi kan begini, bisa saja kita juga jangan membatasi mereka. Ya, betul. Betul. Silakan. Bang, interupsi Bang, izin. Pertama, Abang bilang bahwa gerakan kami loyal produktif. Saya coba bandingkan Bang, ada ketua MPR RI bilang, dan itu dari partai Pak Prabowo bilang bahwa kasih kuliah oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi bersamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Baik semua dalil akademis. Jadi tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup lagi Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Hidup mereka yang mengerti sejarah! Malam. Kawan-kawan sekalian, saya Fidela selaku Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni mengenai aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini. Agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan.
Itu yang kami tuntut. Dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa. Tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu. Kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg. Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai Tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, tegas sekali ya. Tegas. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Prabowo atau Presiden sekarang yang justru lebih pro ke rakyat. Misalnya pagar laut yang pemerintahan sebelumnya mengizinkan. Oleh Presiden Prabowo langsung disuruh bongkar IKN. IKN tidak hanya dipotong loh anggarannya, dibekukan terakhir. Bang, IKN ditambah, Bang. Mereka mintanya 6,5, 6,4, lalu dirasionalisasi menjadi hanya sekitar 1,6, lalu kemudian ketua OIKN ketemu presiden, yang 6 sekiannya ditambah, ya, bahkan ditambah lagi 8,4, jadi totalnya 14,5. Salah kalau dibilang, malah melebihi ekspektasi itu IKN. Ya, tapi Jadi menganggap mungkin 100 hari itu bisa disulap jadi. Semua itu kan perlu proses Bang Karni. Jadi ini bukan pemerintah, itu bukan tukang sulap Bang Dedi. Tetapi itu perlu proses dan ini 100 hari kita lihat. Nanti akan jelaskan. ya nanti. Gitu aja jadi. Kalau menuntut pemerintah. Saya khawatirnya Bang Idrus yang berpikir sulap menyulap itu justru pemerintah. Karena terlalu banyak kebijakan dibuat dalam waktu pendek. Justru. Kalau kita hitung-hitung, nih. Tuntutan anak-anak ini 13 Bang. Betul. 13 yang diminta dievaluasi dalam kebijakan yang dihasilkan dalam 100 hari. Ya, bahkan, jadi yang mimpi itu bukan rakyat, yang mimpinya ya pemerintah. Bahkan kalau dari Partai Golkar itu mari kita evaluasi seluruh perjalanan reformasi ini Pak Mas Dedi. Jadi bukan hanya sekadar 100 hari tapi perjalanan reformasi. No. Kan abang tadi kan seolah-olah anak-anak ini kan. Bukan. Tadi kan abang seolah-olah bahwa mereka ini berharap pemerintah itu kayak Nabi Musa. Semua jadi dalam semalam. Saya justru yang terjadi kebalikannya. Jadi bukan ini. Saya menghargai. Justru bagi kita, ini saya katakan sebagai mantan ketua pemuda masjid, biasa diajari berpikir positif. Maka apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kita hargai. Gitu loh. Jadi ada mengatakan kenapa Indonesia gelap. Kita menghargai Indonesia gelap berarti ingin supaya pemerintah ini lebih sensitif lagi. Lebih memperhatikan. Ya meskipun kata-kata gelap itu sebenarnya ya tidak gelap lah. Masih cerah lah Mas Dedi.
Gitu loh. Jadi kita harus Nanti melihat mereka itu. jelaskan lah kenapa Ya, pilih Indonesia ya, gelap. makanya. Enggak, gantian dong Bang. Lu juga masa ngomong terus. Mungkin yang mereka maksud Ya. Indonesia gelap itu arahnya nggak jelas buat mereka. Bukan kayak PLN mati gelap gitu loh Bang. Aduh. Tapi kita positif aja melihat. Kita terima kasih berarti masih cinta kepada pemerintah. Kalau dicuekin berarti itu sudah tidak cinta. ya Cara melihatnya kita gitu loh. ya udah nanti Fidel mungkin masih ada yang mau ditambahkan. Iya. Betul. Kondisi Indonesia gelap ini, kenapa muncul narasi itu? Karena kami menilai saat ini akumulatif sebetulnya Bang. Kita melihat tidak hanya satu kebijakan saja, tapi kita menilai ini adalah akumulasi. Persoalan-persoalan akibat kebijakan serampangan yang diberikan oleh pemerintah gitu. Ada mispersepsi, ada kemudian ketidaksinkronan antara apa yang dikatakan presiden, apa yang dikatakan oleh menteri ataupun pejabat publik lainnya yang akhirnya menimbulkan kebingungan bagi rakyat. Akhirnya muncul apa? Muncul ketidakstabilan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga muncul amarah itu muncul, kemudian tajuknya adalah Indonesia gelap. Kalau bicara mengenai efisiensi anggaran, kami menilai bahwa dalam kondisi keterbatasan fiskal, Indonesia saat ini ya itu memang diperlukan jika memang tujuannya betul-betul memangkas hal-hal yang tidak perlu, kemudian menutup lubang-lubang yang berpotensi menimbulkan korupsi. Tapi di sini yang kami nilai justru efisiensi ini kok menyasar pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial. Harus menunggu kemudian ada protes dari rakyat, dari mahasiswa, dari elemen masyarakat sipil, baru kebijakannya diganti. Itu kan bentuk tata kelola yang tidak baik gitu. Nah itu yang pengen kita sampaikan kepada pemerintah, itu yang pengen kita kritisi dan pengen kita evaluasi bersama begitu. Boleh Bang. Boleh Bang.